Halo teman-teman semua. Nah, balik lagi saya Mozilla Zulfa akan melanjutkan video keempat, yaitu impor penyusutan dari PTMF Indonesia ini. Nah, kemarin terakhir video ketiga itu part 3 itu rekonsiliasi fiskal. Nah, video keempat ini penyusutan dari PTMF Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan itu daftar fix aset. Daftar fix aset atau daftar aset dari perusahaan kalian ya, karena ini sebagai contoh jadi kita pakai perusahaan PTMF. Nah, terus kalian juga harus menyiapkan format penyusutan, sama buat impornya juga nanti ada format CSV. Nah, ini buat impor nanti format CSV, terus ada penyusutannya kayak gini, sama yang terakhir tabel lookup. Nah, ini. Nah, step pertama yang mesti kita kerjain itu, nih, di sini itu ada deskripsi aset dari PT-nya. Cuman di sini daftar fix aset itu kayak masih masih belum tertata. Jadi nama-nama asetnya itu masih belum jelas. Masih kayak ada keterangan-keterangannya, keterangan pembuatan, keterangan pembelian, keterangan membeli, dan keterangan lain-lain nih. Pokoknya masih berantakan. Keterangan pelunasan juga ada, keterangan pemasangan. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah ini semua deskripsi aset ini menjadi nama aset yang sesungguhnya. Jadi kalian itu harus ubah mereka semua. Jadi keterangan-keterangan tambahan itu kalian hapus, jadi nama deskripsi asetnya aja. Jadi biar lebih jelas, karena ini daftar deskripsi aset kan, jadi kayak harusnya tuh nama asetnya aja gitu. Jadi kayak keterangan-keterangan tambahan yang enggak terlalu penting ini bisa kalian hapus. Jadinya nama asetnya tuh lebih jelas gitu. Nah, ini saya udah ngubah nama asetnya jadi lebih baik ya, maksudnya jadi lebih tertata juga. Jadi udah nggak ada keterangan-keterangan tambahan lagi mengenai asetnya, jadi benar-benar pure hanya nama asetnya aja. Nah, oke. Udah bagus, udah semuanya. Nah, step kedua itu kita mengcopy semua keterangan yang ada di daftar fix aset perusahaan ke format penyusutannya. Kayak ini nih, ada bulan. Kita copy. Bulan. Nah, terus juga ada tahun perolehan. Tahun perolehannya juga sama harga perolehan. Nah, kalau semua udah di-copy, nah berarti kan ini semua keterangan yang ada di daftar fix aset itu udah kita pindahin kan. Jadi kita tinggal ngisi yang nggak ada. Nah, step selanjutnya itu kita nanti mengisi kelompok harta sama jenis. Nah, yang pertama itu kita ngisi kelompok harta dulu. Nah, jadi untuk mengisi kelompok harta ini, kita kelompok sama jenis harta ini kita harus berpacu sama PMK. Nah, kita kan mengisi nih. Kita mau ngisi pertama itu kelompok harta. Kelompok hartanya sama jenis harta dari nama aset ini nih. Nah, nama aset ini kita bisa lihat di sini. Kelompoknya itu ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian bisa cek juga ya. Ini PMK-nya itu adalah PMK nomor 96
garis miring Pemprov 03 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan pendidikan. Nah, jadi sebenarnya di sini rata-rata itu kalau saya kemarin udah kerjain ada kelompok harta 1 sama 2, cuman nah di sini tuh contohnya ya, kita kasih contoh 1. Itu misalkan building itu gedung itu berarti masuknya ke bangunan. Bangunan itu adalah kelompok hartanya itu B. Ya, jadi di sini itu kelompok harta yang selain bangunan. Jadi kalau untuk bangunan itu B. Nah, jadi kalau untuk harta selain bangunan itu ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bangunan di sini jenisnya juga kita isi bangunan. Contoh kedua deh selain bangunan, apa nih? Mesin cuci, ya. Mesin cuci jenis hartanya. Nah, kita tahu dari mana sih mesin cucinya tuh jenis hartanya tuh gimana? Nah, di sini ada jenis usahanya, ada semua jenis usaha, pertanian dan lain-lain. Terus ada jenis hartanya juga. Jadi di sini tuh udah tersusun. Terus ada, nah rata-rata kelompok 2 ini itu mesin-mesin yang nggak bisa dipindahkan, atau dalam arti mesin-mesin yang besar gitu ya, mesin berat. Jadi mesin-mesin untuk mengolah, mesin-mesin mengolah produk, menghasilkan atau memproduksi suatu barang gitu. Jadi kan itu termasuk ke produk ke apa namanya, barang-barang yang berat ya. Kalau misalkan di kelompok 1 tuh kayak lebih tergolong mesin-mesin ringan. Nah, kalau mesin cuci kan itu masih bisa dipindah-pindah. Itu saya asumsikan dia masuknya itu ke mesin ringan. Mesin ringan itu nah ada di dapat dipindah-pindahkan kan mesin ringan itu. Nah, itu masuk ke kelompok 1, industri makanan dan minuman. Nah, jadi mencuci jenis hartanya kita tulis kelompoknya 1. Kelompok hartanya itu berarti ngisinya bukan di sini, di sebelah kanan. Nah, ini kelompok harta sama jenisnya. Kelompok hartanya kita isinya 1, jenisnya itu berarti keterangan dari kelompok hartanya. Jadi kan kelompok hartanya 1, nah jenisnya itu ada jenis hartanya, berarti kita tulis mesin ringan. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, kita coba contoh lain ya, kayak tool perkakas tambahan. Tool perkakas tambahan itu kalau kita artiin dia, misalkan nih dari aset-aset ini ada yang kalian nggak tahu, kalian bisa googling aja, kayak namanya nih kalian googling, nanti gambarnya muncul apa, itu kan kalian jadi tahu. Nah, kalau tools ini kita cari nih di kelompok 1, ada nggak tools alat perlengkapan khusus atau tools bagi industri atau jasa yang bersangkutan. Coba kita lihat di kelompok 2 itu nggak ada ya alat kelompok 2 itu kayak alat-alat berat yang atau mesin-mesin yang susah dipindahkan. Jadi ini masuknya ke kelompok harta 1. Keterangannya jenisnya berarti apa? Bisa perlengkapan, bisa tools aja. Nah, biar lebih simpel kita tulis tools aja. Nah, gitu contoh kedua. Nah, kalau mau cari contoh lain, boleh kita cari contoh lain apa ya? Boleh apa nih ya? Meja, mau meja ya. Berarti kalau meja kita cari nih kelompok hartanya. Ini mebel yang peralatan dari kayu atau rotan. Nah, meja itu rata-rata dari mana sih? Tergantung perusahaannya itu nanti. Itu mejanya dari mana? Oke, berarti kita contoh mejanya itu kita dari kayu. Berarti dia masuknya ke kelompok 1. Jenisnya itu berarti mebel dari kayu. Nah, kayak gitu aja sih teman-teman. Terus kalau mau lihat ke contoh ke kelompok 2 itu, misalkan kita cari kelompok 2 tuh kemarin saya nemu misalkan apa ya? Mobil sih kayaknya, mobil mana nih? Nah, Mitsubishi itu kan mobil, kendaraan. Nah, di sini tuh untuk kendaraan ada sepeda motor, sepeda beca. Jadi mobil itu nggak ada di kelompok 1. Nah, kalau kita lihat di kelompok 2, mobil, bus, truk. Nah, berarti Mitsubishi ini kelompok hartanya contoh 2, keterangannya
Jadi kan kalau sepeda motor kan tadi kelompok 1, mobil itu kelompok 2. Sebenarnya gampang sih, kalian tuh mau asumsiin itu jenisnya kendaraan atau mobil. Nah, kita di sini asumsinya kendaraan aja. Nah, gitu. Kayak gitu untuk contoh kelompok 2. Nah, selebihnya kalian isinya kayak gitu ya, dari nama-nama aset kalian. Kayak gitu gampang kan, jadi emang kalian kalau ngerjain itu harus berpacu dalam PMK-nya gitu. Nah, ini kalau saya tadi udah selesaikan off kamera. Nah, jadi tuh ada kelompok kata sama jenis itu udah selesai semua. Ya, beda-beda ya yang pasti. Sesuai PMK tadi. Saya ngerjain sampai selesai. Nah, kalau misalnya udah, step selanjutnya itu kita isi ini. Ini 50%. 50% itu apa sih? Nah, 50% ini ada contohnya tuh N. Jadi nanti 50% ini kita isinya itu N atau Y. Jadi N itu maksudnya no, Y itu maksudnya yes. 50% ini untuk nama aset ya, nama aset daftar-daftar aset ini yang bisa dikurangi 50%. Itu yang mana aja? Kalau misalkan yang bisa kita isinya Y, kalau yang nggak bisa kita isinya no. Nah, dari mana sih kita tahu dia bisa dikurangi 50% atau enggak? Nah, yang bisa dikurangi 50% itu yang perawatan atau yang perbaikan yang mengenai mobil sedan sama yang alat komunikasi handphone. Nah, aset-aset itu yang bisa dikurangi 50%. Berarti selain itu kita tetap isinya no gitu. Nah, biar gampangnya tuh kalian bisa lihat nih dari sini, kan lama ya buat nyari-nyari. Jadi kita bisa lihat aja nanti di sini nih. Di sini nanti jenisnya kita filter. Nah, kita lihat di sini. Kan tadi mobil sama handphone itu saya nanti masukinnya ke handphone, berarti alat komunikasi. Nah, mobil tadi kan asumsinya itu saya asumsiin kendaraan ya. Kalau nanti kalian ngerjain terserah mau kendaraan atau mobil, bebas. Jadi kita pilih yang bisa dikurangi 50% itu handphone sama mobil. Nah, nih udah ada. Kita geser buat isi. Nah, di sini telepon itu yang bisa, maksudnya yang bisa mengurangi 50, yang bisa dikurangi 50% itu alat komunikasi yang berbentuk handphone. Jadi kalau telepon kita isinya no. Ya kan, jaringan komputer no, telepon no, telepon, pesawat, telepon, nah handphone. Nah, handphone ini bisa, berarti kita klik yes gitu. HP iPhone yes. Nah, pokoknya terus nanti sampai bawah sampai ketemu mid lancer sedan. Lancer itu kan sedan, berarti ini kita isi yes juga gitu ya, sampai selesai. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah isi semua, nanti kalian unfilter lagi buat ngisi yang lainnya juga, di no-in aja gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah ngisi yang ini, kita isi yang ini dulu. Nah, ada masa manfaat sama tarif fiskal. Nah, untuk kedua ini kita khususkan itu pakai rumus Excel. Nah, bagi kalian yang udah paham rumus Excel itu ada rumus VLOOKUP. Nah, ini saya udah tulis contohnya rumus VLOOKUP. Rumusnya gimana sih? Nah, jadi nanti rumusnya ini VLOOKUP ya. VLOOKUP kalian tulis. Nah, habis itu ini kan udah kita sediain tabel VLOOKUP. Nanti tabelnya ini di blok sama kalian. Nah, terus udah di blok, terus abis itu baru pakai F4 buat dolarnya ini. Nah, baru setelah itu titik koma sesuai kolomnya. Kalau manfaat itu kolom ketiga. Nah, berarti nanti di sini kita isinya 3. Nah, nanti kalau tarif fiskal itu kolom ke-2 tarif. Sebenarnya sama rumusnya. Tapi nanti di sini cuma kita ganti 2 aja. Nanti nah, ini juga sama kalian blok gitu. Nah, kalau misalnya kalian tarik ke bawah, nah
udah bisa ngisi semuanya. Nah, kalau misalkan kalian sudah ngisi enaknya pakai format penyusutan yang udah ada rumus kayak gini, nanti masa manfaat kalau kalian udah ngisi masa manfaat sama tes fiskal sesuai tabel VLOOKUP yang ini tabel VLOOKUP sebenarnya fungsinya tuh untuk mempermudah kalian ya pakai rumus VLOOKUP. Nah, nanti yang penyusutan per tahun, nilai sisa, penambahan, penyusutan ini itu juga bisa otomatis keisi. Kalau kalian misalkan pakai rumus ya, gitu. Otomatis dari rumus yang ini. Nah, untuk penambahan sampai dengan tahun 2018, pengurangan, bulan disposat, jumlah unit sebelum dijual, terus yang dijual sama aset dijualnya itu nggak wajib diisi, jadi nggak usah diisi. Oke. Nah, ini udah keisi semua. Selanjutnya itu, nah, ini jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, sama nama harta. Oke. Yang pertama kita ke tabel VLOOKUP dulu. Nah, pertama ini kita harus bikin. Yang perlu saya terangin di sini itu saya tekanin buat ngisi ini kalian harus berhubungan dengan ISPT PPh Badan 2010 rupiah ya. Jadi pertama kita di sini nanti bikin nama-nama aset, kelompok nama aset. Dari mana sih kelompoknya? Nah, nih. Dari sini. Nah, ini kita filter dulu buat lihat nama-nama aset itu ada apa aja. Nih, nanti kita lihat. Nah, ada alat komunikasi, aset tidak berwujud, bangunan, kendaraan, segala macam. Ini udah dikelompokin dari semuanya. Nah, nanti nama-nama aset ini kita catat di tabel VLOOKUP tadi. Nah, ini tadi udah saya copy, semuanya udah saya tulis. Ada 9 kelompok aset ya, kayak bangunan, alat komunikasi, sepeda motor, dan segala macam. Nah, setelah itu nanti di sini ada jenis harta. Jenis harta yang mesti kita isi. Jenis hartanya itu dari ini. Nah, jenis hartanya kita isi. Jadi kayak misalkan tadi kan ada 1, 2, ya kan. Nah, itu kita salin ke sini. Nah, ini kalau misalkan saya udah isi itu jenis hartanya ada segini. Terus selanjutnya itu ada kita mesti isi kelompok harta. Nah, kelompok hartanya itu dari misalkan bangunan itu 2, berarti kelompok hartanya itu adalah kelompok harta yang ada di PMK tadi ya. Kelompok hartanya 1. Berarti kita ketik 2, 1. Jadi 2-nya itu adalah jenis hartanya, kelompok hartanya 1. Misalkan alat komunikasi kelompok hartanya 1, berarti kita tetap tulis 1, 1. Sepeda motor jenis hartanya kelompok hartanya 1, berarti kita tulis tetap 1, 1 gitu. Jadi 2 sama 1 sebelum ini dari mana? Dari sininya. Aset tidak berwujud kelompok hartanya 1, berarti kita tulis 3, 1 gitu sampai bawah. Jadi tetap kalian tulisnya 2 angka. Yang ini juga di bawah gitu. Misalkan terus 1, 1 gitu. Kendaraan juga kayak gitu. Kendaraan kan tadi jenisnya 2, berarti kita tulisnya 1, 2. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan udah kasih semua, tadi udah lanjut yang ketiga nanti sebelah sini tuh kita isi apa nih? Jenis usaha. Jenis usahanya itu kita tahu dari mana sih? Nah, inilah yang berhubungan sama SPT. Kita buka SPT. Terus, nah, ketika kalian sudah buka SPT-nya, itu kalian ke SPT PPh, ke lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, sebenarnya kita buka SPT itu bukan buat isi ya, tapi cuma untuk melihat. Nah, jadi kita klik baru. Nah, tadi ekstra itu bangunan, jenis usahanya 2, kelompok hartanya 21. Nah, coba kita cek. Berarti jenis hartanya kelompok bangunan, kelompok hartanya permanen atau tidak permanen itu kalian lihat ya, bentuk bangunan di perusahaan kalian itu permanen atau enggak. Ini kita isi di contohnya itu permanen. Jadi usahanya tuh semua jenis usaha
Kita lihat. Nah, kodenya ini 211 untuk mengisi di sini. 211. Oh iya, for your information, nanti dari jenis usaha sampai terakhir ini angkanya itu bakal berurutan. Kalau misalkan kalian nggak berurutan, itu otomatis dari jenis usaha sampai akhir itu kalian ada yang salah. Tuh, nah, kita lihat contoh kedua, coba alat komunikasi ya. Ini kita tutup, kita ganti harta berwujud. Kelompok hartanya tadi alat komunikasi itu 1, terus jenis usahanya itu masuk ke semua jenis usaha. Ininya tahu dari mana sih? Ada dari PMK-nya gitu. Terus kita lihat semua jenis usaha itu berarti 111. Nah, ini kita tulis sini 111. Itu pasti berurutan kan? Nah, kayak gitu. Terus kita ke contoh berikutnya, ini tutup. Nah, tadi habis alat komunikasi itu apa? Sepeda motor. Coba ya, kita cek sepeda motor. Hartanya berwujud, kelompoknya 1, jenis usahanya. Nah, jenis usaha. Nah, ini sepeda motor itu kita lihat. Sepeda motor tadi nih. Kalau kalian bingung, ini maksudnya kok ada semua jenis usaha, ada pertanian, industri makanan. Itu kita lihat di PMK yang tadi. Nih, di sini jenis usahanya ini nih. Ada semua jenis usaha, ada pertanian, perkebunan, sama SPT. Nah, tergantung jenis harta kalian tuh masuknya kemana. Kalau sepeda motor masuknya berarti ke semua jenis usaha. Kalau mesin ringan berarti masuknya ke industri makanan dan minuman. Kayak gitu. Berarti ini kita isinya semua jenis usaha ya. Kayak gitu, kita lihat kodenya nih. Semua jenis usaha tuh 111 kayak gitu. Berarti kita ngisi yang tadi sama 111. Nah, begitupun seterusnya nih nanti sampai bawah. Nah, ini udah keisi semua tadi, saya lanjutin off kamera. Terus yang terakhir itu ada nama harta. Nih, nama harta. Nama hartanya kita dapat dari mana sih? Dapat dari SPT juga. Kita cek ya. Berarti contoh pertama itu bangunan. Ini kita tutup. Kita klik kelompok bangunan. Kelompok hartanya permanen. Jenis usahanya semua jenis usaha. Nah, di bawahnya ada nama harta. Nah, nama hartanya itu apa? Gedung kah? Gudang kah? Nah, untuk info aja, misalkan nama bangunan yang ada di perusahaan kalian itu di SPT nggak ada. Nah, kalian tuh bisa nambahin. Di sini. Misalkan kalian klik baru, nah ini kode hartanya nanti bakal muncul. Nah, nama hartanya itu nanti kalian isi sesuai nama harta bangunan di perusahaan kalian itu apa. Misalkan entah ruko atau apapun gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah nambahin atau udah nemu kodenya ini, nah kodenya ini nanti yang kita tulis. Misalkan nama yang di contoh perusahaan PTMN Perusahaan Indonesia itu misalkan dia itu gedung. Nah, berarti 2112. Nah, sebagai saya yang tadi bilang tadi, dari jenis usaha ini sampai ke nama harta itu pasti bakal berurutan. Contoh kayak 2, 21, 211, 2112. Nah, kalau misalkan kalian nggak berurutan berarti salah satu ada yang keliru atau salah gitu. Lanjut kita misalkan contoh kedua itu alat komunikasi. Ini kita tutup. Berarti ini kita no aja ya. Berarti ke harta berwujud, kelompok hartanya itu kelompok 1, kalau alat komunikasi jenis usahanya itu, nah alat komunikasi itu kita lihat. Kita harus pastiin lagi dia masuknya ke mana. Alat komunikasi, nah nih alat komunikasi seperti pesawat telepon, maksimal telepon, seluler dan sejenisnya itu masuk ke semua jenis usaha. Berarti di sini nanti kita tulis semua jenis usaha, nama hartanya. Nah, nama hartanya kalau kalian udah klik semua jenis usaha tuh udah sesuai sama PMK tadi, ada mebel, mesin kantor. Nah, di sini karena kita cek. Nah, biasanya kalau misalkan kalian nggak ada, sama kayak tadi, bisa kalian klik baru, nanti kodenya muncul kalian tambah, misalkan alat apa gitu yang nggak ada di sini. Nah, di sini ada alat komunikasi, berarti kodenya itu 1118. Berarti kita masukin.
1118. Nah, berurutan, bener kan? 1111111118, kayak gitu. Nanti seterusnya juga kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan saya udah isi semua tadi off kamera. Nah, semua udah lengkap berarti ini kayak tabel tambah-tambahan aja sih biar nanti bisa pakai rumus gitu. Nah, berarti kita balik lagi ke sini. Nah, nanti di sini kita pakai rumus sama kayak yang masa manfaat sama tarif fiskal tadi, pakai VLOOKUP. Coba kita coba ya. Sama dengan VLOOKUP. Terus yang jenis bangunannya ini kalian klik. Nah, di sebelumnya itu kalian kasih dolar. Nah, dolar, terus habis itu kalian titik 2, terus bold. Nah, habis itu kalian F4, kalian kasih titik koma sesuai kolomnya, dia kolom keberapa. Kalau mau ngisi jenis berarti kolom kedua, kita titik koma lagi. Bentar. Nah, ini otomatis keisi ya, berarti nanti kita tinggal tarik. Nah, nanti di sininya kita ganti aja. Berarti ini kolomnya kolom ketiga, ini kolom keempat, ini kolom kelima, gitu. Nah, nanti di sini tinggal ke bawah. Gampang banget sebenarnya, simpel banget rumusnya. Nah, sebenarnya ini gunanya kalian bikin tabel ini biar lebih gampang. Kalau misalkan kalian nggak pakai rumus itu nanti kalian ngerjain satu-satu kayak gitu. Nah, berarti ini udah selesai semuanya kan? Semua udah selesai. Nah, step selanjutnya itu kita berarti ini Excel penyusutannya itu udah selesai kan? Berarti selanjutnya itu CSV. Nah, CSV-nya itu berarti, nah CSV-nya di sini kan ada jenis usaha. Kalau kita ke sebelah kiri dulu, ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta. Nah, sebenarnya ini tuh pindahan dari penyusutannya aja sih. Coba kita pindahin satu-satu ya. Pertama ada jenis hartanya. Jenis hartanya tuh nih. Nah, kalau udah copy semua, kalian paste. Nah, nanti pastenya itu paste yang value, yang 1, 2, 3. Itu, nah, begitu juga seterusnya. Kelompok hartanya juga, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan. Nah, kita isi dulu kelompok hartanya nih. Dari coba ya kita sekali sampai tadi chestnya sampai sih? Sampai nama harta. Kita copy, kita pindahin. Nah, paste value juga. Terus bulan perolehan sama tahun perolehan. Bulan perolehan ada ya? Oh, di sini. Ini langsung kepencet. Terus nih, bulan sama tahun perolehannya juga kita copy. Terus pastanya paste value. Nah, ini ada jenis penyusutan komersial. Jenis penyusutan komersial itu apa sih? Di penyusutan kan nggak ada ya. Kalau kalian lihat itu nggak ada. Nah, di sini kita lihat kolom 7 diisi jenis penyusutan komersial. Pengisian kode sebanyak 1, angka dimulai dari angka 1 sampai 7. Jika kode 1 itu untuk garis lurus, kode 2 itu untuk jumlah angka tahun, kode 3 untuk saldo menurun, kode 4 untuk saldo menurun ganda, kode 5 untuk jumlah jam jasa, kode 6 untuk jumlah satuan produksi, dan kode 7 untuk metode lainnya.
Di sini kita pakai metode garis lurus. Jadi kita klik 1. Dan ini kita klik. Nah, terus yang jenis penyusutan fiskalnya, kolom 8 diisi jenis penyusutan fiskal, pengisian kode sebanyak 1 angka dimulai dari angka 1 sampai dengan 2. 1 untuk garis lurus, 2 untuk saldo murni. Jadi kita isi 1 juga. Harga perolehan nilai sisa buku sama penyusutan fiskal tahun ini ada di Excel penyusutannya. Kita lihat harga perolehan. Fail juga nilai sisa buku. Kita lihat coba nilai sisa buku. Nilai sisa buku itu berarti nilai sisa di tahun, nah ini tahun bukunya itu adalah tahun 2018. Jadi kita nilai sisanya pakai nilai sisa yang tahun 2018. Penyusutan fiskal tahun ini. Nah, kolom 11 diisi penyusutan fiskal tahun ini, pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Coba kita lihat. Nah, penyusutan ini, penyusutan fiskal tahun 2018. Keterangan nama harta itu adalah nama aset, ya. Nih, yang paling kiri. Nah, kalian harus pastiin di nama keterangan ini nggak boleh ada tanda kutip. Kalau misalkan tanda titik atau tanda strip itu masih boleh, kalau tanda kutip nanti kalian nggak bisa diimpor. Jadi kalian harus pastiin di Excel juga, di CSV juga biar lebih gampang, tinggal copy nanti. Nggak boleh ada tanda kutip. Itu sebenarnya pengerjaannya di awal ya, yang pas kalian nyusun nama aset. Nah, ini berarti CSV penyusutannya udah selesai. Jadi step selanjutnya itu kita tinggal impor. Oke, step yang terakhir itu adalah kita impor penyusutan yang udah kita kerjain tadi. Jangan lupa filenya yang tadi itu kalian save Excel dan save CSV. Ya, kalau kalian bingung, ini kalian save dulu. Nah, nanti kalian klik save. Nah, untuk save CSV, save as. Nah, nanti Excel workbooknya ini kalian ganti sama CSV, delimited, gitu. Terus, tadi saya udah save ya sebelumnya, jadi nggak saya save lagi. Terus, sekarang kita ke utility, import data. Nah, ini kita pilih penyusutan tahun pajak 2018. Kita search. Nah, ini penyusutan garis lurus. Punya saya, kita open. Kita view data. Kita klik OK, kita view data sekali lagi. Nah, muncul semua datanya. Kita tunggu. Nah, kalau udah, kita klik import. Proses import selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke, berarti ini impornya sudah selesai. Kita tutup. Nah, berarti impor penyusutan itu udah selesai. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.